Tuhan bersabda, kalau orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Saudara-saudari terkasih, bagaimana memahami dan menerapkan sabda Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari? Apakah demi alasan cinta kasih, seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga membiarkan sang suami berlaku kasar terhadap dirinya? Atau bahkan lebih ekstrim lagi, sang istri meminta supaya suaminya memperlakukan dia sesuka hatinya. Apakah kita membiarkan perlakuan tidak adil atau nerimo demi alasan cinta kasih? Kalau sabda Tuhan dimengerti dalam kerangka seperti ini, maka di satu sisi orang akan mengalami kehancuran, dan di sisi lain kesalahan akan dilanggengkan, kesalahan akan diterima. Lalu bagaimana kita memahami sabda Tuhan ini? Saudara-saudari terkasih, patut disadari bahwa sabda Tuhan ini tidak bisa dimengerti secara harafiah, bukan ditafsirkan menurut apa kata hurufnya. Tetapi sabda Tuhan ini harus dimengerti dalam konteksnya. Lalu kita bertanya, bagaimana konteks dari sabda Tuhan ini? Patut dimengerti bahwa dalam tradisi Timur Tengah, menampar pipi itu adalah tindakan penghinaan. Seseorang yang ditampar pipinya, itu dia menerima perlakuan yang dilecehkan, menerima penghinaan di depan umum. Dan ditampar pipinya itu jauh lebih sakit daripada kekerasan fisik. Jadi dalam artian inilah sabda Tuhan harus dimengerti. Kalau orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain, bukan berarti dimengerti sebagai ajakan untuk menerima tindakan kekerasan demi alasan cinta kasih, tetapi Yesus mengajak para muridnya untuk menghentikan aksi balas dendam. Saudara-saudari terkasih, dalam kenyataan sehari-hari, memang orang merasa akan puas kalau sudah melakukan tindakan pembalasan. Kalau aku dipukul satu kali, maka aku harus membalasnya sekali. Bahkan kalau bisa, aku membalasnya lebih lagi. Dengan demikian, terlampiaskan atau terbalaskan keinginan saya untuk membalas dendam. Jadi, aksi kekerasan dibalas dengan kekerasan, dan ini bisa menimbulkan aksi yang lebih dalam lagi. Tetapi fakta membuktikan bahwa kekerasan yang dibalas dengan kekerasan tidak akan pernah menghentikan persoalan, justru akan menciptakan lingkaran pembalasan dendam yang tidak akan pernah berhenti, bahkan akan muncul aksi balas dendam yang lebih besar lagi. Maka salah satu cara untuk menghentikan aksi balas dendam adalah dengan tindakan kasih. Maka saudara-saudari terkasih, itulah yang mau Yesus sampaikan kepada kita. Tindakan kasih diperlukan untuk menghentikan aksi kekerasan. Saudara-saudari terkasih, lalu permenungan berikutnya. Apakah dengan mencintai musuh kita melanggengkan aksi kekerasan? Apakah dengan mencintai musuh kita tidak boleh menegakkan keadilan? Tentu jawabannya bukan itu. Tetapi yang mau ditekankan oleh Yesus bahwa kasih menjadi salah satu alasan untuk menghentikan aksi balas dendam. Prinsipnya, kalahkanlah kejahatan dengan tindakan kasih. Ada satu alasan yang mendalam mengapa kita diajak untuk mencintai musuh yang telah melukai hati kita, yaitu supaya kita bisa mengalami bagaimana menjadi
anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Allah adalah Dia yang mengasihi baik orang yang tahu berterima kasih maupun orang yang berbuat jahat. Dengan demikian, Yesus mengajak kita untuk mengalami kasih Allah yang berlaku untuk semua manusia. Sebagaimana Allah telah mengasihi semua manusia tanpa pilih kasih, begitulah juga kita diajak untuk mengasihi semua orang. Saudara-saudari terkasih, mengasihi musuh bukanlah tindakan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Maka bersama dengan Tuhan, mari kita coba mengalahkan aksi balas dendam dengan tindakan kasih. Seperti Yesus telah menunjukkan dirinya kepada kita bagaimana mengasihi semua manusia dengan tuntas, begitulah kita diajak untuk mengasihi sesama. Dengan demikian, kita bisa berani berdoa, Tuhan, ajarilah aku untuk membawa cinta kasih. Amin.